Surabaya jadi zona hitam padahal kasus di bawah DKI, Risma korban politik. Ditulis oleh Manuel Mawengkang dari siwa.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Dari penetapan status zona hitam COVID-19 di Jawa Timur, yakni kota Surabaya, saya melihat ada upaya-upaya yang membuat wali kota Surabaya dari partai PDIP yang merupakan kader banteng mantap itu untuk jatuh. Ada yang sengaja ingin Risma hancur sehancur-hancurnya. Saya bingung dengan status zona hitam COVID-19 yang didapatkan oleh Surabaya. Kenapa saya bingung? Lantaran di Jakarta yang lebih banyak orang terinfeksi COVID-19 yang tingkat kematiannya jauh lebih tinggi dari Surabaya, malah hanya mendapatkan zona merah. Siapa yang main di belakang? Untuk kita ketahui, penetapan status warna zona baik dari merah muda sampai merah tua menuju hitam ada di tangan satuan tugas di skala provinsi. Kita melihat bagaimana sepertinya ada upaya-upaya untuk menghancurkan Risma yang merupakan orang yang paling dicintai oleh warganya, sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Saya melihat bahwa COVID-19 ini menjadi panggung untuk menjatuhkan nama baik seseorang. Sayang sekali Risma yang sangat bekerja keras untuk menanggulangi COVID-19 harus dijatuhkan dengan cara-cara aneh. Saya nggak habis pikir logika sederhana yang dilanggar oleh pembuat onar. Kok Jakarta dengan jumlah COVID-19 yang tinggi dan tingkat kematian yang lebih banyak dari Surabaya hanya mendapatkan status zona merah, sedangkan Surabaya yang jauh di bawahnya langsung dicap zona hitam? Kajian ilmiahnya di mana? Apa yang menjadi dasar perhitungannya? Setahu penulis, perhitungannya sudah jelas. Dilihat dari jumlah, Risma di tengah kondisi ini pun tidak banyak bicara. Dia hanya marah sekali ketika melihat prioritas lab BSL-2 yang harusnya dikirim untuk prioritas Surabaya diboikot di tengah jalan dan disabotase untuk dikirim ke tempat lain. Dari sini saya sudah mulai sadar bahwa ada permainan elit politik yang mulai menyela di antara komunikasi langsung Risma dengan Wali Kota Surabaya dengan Jenderal Doni Monardo yang merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di pusat. Di antara pemerintah pusat dan pemerintah kota, ada pemerintah provinsi. Saya curiga bahwa ada campur tangan orang tengah yang bisa memutus rantai komunikasi langsung antara Jenderal Doni dan Bu Risma. Siapa dia? Sepertinya ada upaya cipta prakondisi menjelang pilwalkot ataupun pilkada yang akan terjadi dalam waktu kedepannya. Risma ini sudah memiliki rekam jejak yang begitu luar biasa. Tapi dia sudah 2 periode. Dia pun sudah mempersiapkan penerusnya agar pembangunan kota Surabaya bisa dilanjutkan dengan baik. Transisi kepemimpinan diharapkan berjalan dengan baik. Tapi sepertinya ada yang gak suka sama kader banteng yang sudah dipersiapkan dan diproyeksikan oleh Risma untuk Surabaya. Maka sebelum pilkada, elit politik yang masuk ke kader banteng pun harus dihabisi terlebih dahulu. Mulai dari Risma, rekam jejak Risma dibuat hancur sehancur-hancurnya. Kinerjanya dalam menanggulangi COVID-19 dicoreng dengan warna hitam, zona yang disematkan ke kota Surabaya. Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Surabaya, M. Fixer pun heran tak habis pikir dengan warna hitam tersebut. Pertanyaan saya, Jakarta yang angkanya di atas Surabaya, ada nggak warnanya hitam? Itu pertanyaan saya. Ini yang tadi didiskusikan. Ini yang bikin kita jadi bertanya, kenapa Surabaya dikasih warna hitam? Seharusnya dikasih alasan-alasan di Provinsi Jatim. Kita ini bekerja dan kerja kita ini betul-betul bisa dilihat. Jadi kalau kita menyayangkan warna hitam itu karena secara keilmuan tidak dijelaskan. Kan yang kasih warna ini Pemprov Jatim. Kalau ditanyakan ke kami nggak bisa ngomong karena bukan kami yang bikin, mereka yang menentukan. Nanti setelah warna hitam dikasih warna apa lagi? Kita hanya ingin membuka tabir pandemi ini dengan cara rapid test dan swab. Lalu dipisahkan, diberikan penyembuhan di semua titik. Itu kan sudah dijelaskan sama Pak Menteri. Ini Menteri Kesehatan yang ngomong. Tiba-tiba Surabaya diberi zona hitam. Berarti Pak Menteri ngomongnya keliru dong. Ini yang membuat kita bingung. Kita tahu mana yang harus kita fokuskan. Ada peta penanganan yang jelas dan kita sudah tahu sasarannya, siapa mereka yang harus kita perhatikan. Nah, disitulah fokus pemerintah untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan itu. Karena kita ingin buka semua di bawah, semua itu kita ingin selesai. Karena kita bisa tahu orang itu terjangkit setelah dilakukan rapid test sebagai deteksi dini dan swab sebagai penentu, kata M. Fixer dikutip dari kompas.com. Nah, kira-kira penjelasan dari M. Fixer sudah memperlihatkan siapa yang bermasalah dan siapa yang asal kasih warna hitam. Apakah betul Pemprov Jatim punya ketidaksukaan terhadap Pemkot Surabaya? Silakan tarik benang merahnya sendiri. Apakah dalam hal ini ada upaya pengahkokan Risma? Silakan dipikirkan.